Sekelompok tentara sedang menonton film, tapi Tony menyadari ada yang tidak beres. Saat melihat jelas, wanita di film adalah istrinya, dan pria itu tetangganya. Tony tidak percaya melihat ini. Wanita jalan. Sialan. Dan belum lama ini, mereka adalah pemula yang baru bergabung. Seorang inspektur memukuli kepala tentara pemula. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena aku tidak masuk universitas. Pria itu Anthony, karena tidak ada latar pendidikan. Saat umur 18 tahun, dia bergabung dengan tentara. Hari pertama, inspektur memberi Anthony pelajaran yang sulit. Terlepas apakah Anthony benar atau salah, dia akan jadi sasaran atau bahkan hukuman fisik. Tahun 1989 Anthony mengikuti banyak tentara yang kepalanya dicukur. Datanglah ke tempat latihan. Tanah ini didirikan selama Perang Dunia Kedua. Salah satu pelatihan terbaik di dunia. Anthony ditempatkan di baris kedua. Konon ada beberapa psikopat dan bajingan di sana. Benar saja, dia baru masuk asrama. Langsung menerima sambutan khusus dari para veteran. Sekelompok orang mengerumuninya. Anthony melawan, tapi tidak berhasil. Para veteran mengikatnya. Ingin membakar tanda tim di betisnya dengan kawat panas. Anthony terkejut. Saat dia terbangun, dia sadar betisnya tidak terluka. Veteran Peter memberitahunya. Ini hanya upacara penyambutan untuk rekrutan. Sebuah reputasi. Harus diperjuangkan. Hari pertama, Anthony yang masih muda dipanggil oleh inspektur. Instruktur membentaknya dengan keras. Anthony hanya bisa patuh dan putus asa. Dipukuli atau dimarahi. Dia merasa dirinya dihina. Ini membuat semangatnya semakin pudar. Dia bahkan beranggap berpartisipasi adalah keputusan terbodoh dalam hidupnya. Karena tidak bisa beradaptasi. Dia sengaja minum obat dan pura-pura sakit. Setiap gerakannya dipantau kapten. Tapi kapten tidak menghukumnya. Karena melihat data Anthony. Menurutnya Anthony berpeluang menjadi penembak. Dia diundang. Penembak adalah tempat latihan terbaik di tim penyerang Haina. Dia menjadi penembak jitu. Melalui pelatihan ketat, dia menjadi tentara. Dia diajarkan untuk menyelamatkan nyawa. Singkatnya, jika ingin bertahan, harus lebih kuat dari lawan. Dan pelatihannya lebih sulit dan ketat. Saat pelatihan, tembakan itu benar-benar nyata. Tentara tidak bisa tahan. Anthony suruh dia jangan berdiri. Tapi dia tidak dengar. Setelah 3 bulan pelatihan melelahkan, akhirnya dari 60 orang hanya tinggal 8 orang. Anthony tidak diragukan lagi. Dia adalah penembak jitu dan Peter adalah pengamatnya. Dengan begini, Kapren memberikan senjata lengkap yang modern. Dikenal sebagai Raja Senapan. Saat skill menembaknya semakin mahir, dia perlahan merasakan kenikmatan menembak. Saat ini dia sangat bersemangat untuk melawan musuh. Kesempatan ini akan segera menyusul. Pada Agustus 1990, perang secara resmi dimulai. Orang yang melintas akan memulai serangan. Setelah 14 jam, mereka akan menyerang. Jumlah total tentara mencapai 200,000. Untuk mencegah Irak menyerang Arab Saudi, pasukan termasuk Anthony dan lainnya dikumpulkan. Operasi anti-Shield diluncurkan. Di sini mereka akan menghadapi lebih dari 200.000 tentara Irak. Saat Anthony turun dari pesawat, dia sangat senang. Karena ini adegan yang dia tunggu. Melihat momentum yang begitu megah di hadapanku. Saat kamu berperang, momentum musuh bahkan lebih dahsyat. Tapi tak disangka, inspektur memberikan tugas ke mereka bukanlah pergi perang, melainkan melindungi ladang minyak. Pekerjaan ini membosankan semua orang. Mereka hanya berpatroli di sana. Bahkan serangga di sana dijadikan hiburan mereka. Mungkin ini momen paling seru di kehidupan mereka. Waktu berlalu. Hari itu, Anthony menerima surat dari pacarnya. Dia tidak sabar buka amplop. Tapi isi suratnya mengejutkannya. Ada surat permintaan putus. Anthony tidak bisa terima kenyataan ini. Tapi dia tak berdaya. Di dalam sini, hal seperti ini sering terjadi. Yang sudah menikah bisa cerai. Seperti temannya. Menerima rekaman beberapa hari lalu. Tertulis itu dari istrinya. Dia ingin bagi kegembiraan dengan rekannya. Saat TV dinyalakan, ada beberapa gambar di dalamnya. Semakin Tony melihat, semakin ada yang salah. Itu istriku. Dan itu adalah tetanggaku. Aku pinjamkan dia mobilku. Sialan. Tidak. Untuk melupakan masalah cintanya. Malam hari, Anthony diam-diam meminum bir. Bersiap merayakan pesta Natal. Hari itu mereka mengeluarkan kegilaan. Di saat itu, beberapa peluru X langsung melesat ke langit. Semuanya mengira perang X pecah. Buru-buru ambil perlengkapan dan bersiap bertempur. Termasuk rekan lainnya. Mereka bergegas keluar. Gerakan ini menarik perhatian petugas. Ternyata itu hanyalah petasan sinyal yang dipakai tentara. Hal ini menarik perhatian inspektur. Esok harinya Anthony dihukum. Dia disuruh minum sampai muntah. Menghukumnya membereskan kotoran tentara. Dia sudah depresi setelah putus dengan pacarnya. Sekarang malah dapat hukuman yang membuatnya semakin depresi. Di saat ini, dia harus berperang agar dapat melampiaskan amarahnya. Kesempatan akan segera datang. Inspektur menyuruh mereka pergi.
Januari 1991, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Cina telah mengumpulkan 56 tentara, bersiap untuk mengimplementasikan operasi Badai Gurun. Pertempuran ini menunjukkan seluruh pasukan ke dunia. Kerumunan sudah berakhir. Pasukan Anthony di garis depan hanya menggali parit. Tak lama, musuh melakukan serangan balasan. Peluru musuh melesat melewati kepala mereka. Semuanya mencoba kabur. Hanya Anthony yang diam. Dia sangat bersemangat. Tapi dia bingung di bidang ini. Setelah suara berhenti, baru saat itulah dia sadar jika dia takut. Ternyata musuh sudah habis dihabisi. Dan mereka akan terus berlanjut. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan markas musuh. Adegan di depan ini mengejutkan mereka. Markas musuh berubah menjadi bumi hangus. Ternyata saat mereka di perjalanan, pejuang X dari tim sudah melakukan pengeboman yang menghancurkan musuh. Tidak jauh dari itu, kepulan asap mengepul, membakar ladang minyaknya. Tentara tidak tahu, api besar membakar malam. Gurun berubah jadi hitam. Kapten datang menghampiri Anthony, menceritakan pengalaman pribadinya. Anthony perlahan mengerti arti perang. Tentara masih bergerak maju untuk mengakhiri pertempuran. Esok harinya, tentara memberikan pesan. Ketinggian komando ke bandara. Ada seorang tentara. Anthony dan rekannya dengan tegas menerima tugas ini. Karena ini pertempuran nyata pertama mereka. Dengan cepat, musuh juga muncul. Mereka telah lama menunggu ini. Anthony senang dan hendak menarik pelatuknya. Tiba-tiba kapten datang beritahu untuk menghentikan misi ini. Karena akan ada pengeboman udara ke area ini. Jangan buang peluru. Anthony yang tidak terima memprotes. Dia ingin membuktikan kekuatan mereka. Tapi hal ini ditolak kapten. Ini sangat mengecewakan keduanya. Mereka sudah di sini selama 5 bulan. Tidak menembak satu peluru pun. Pesawat terbang di atas. Menargetkan menara komando. Dalam sekejap runtuh. Keduanya duduk di rumah tua itu. Tunggu saat malam, mereka berjalan. Di perjalanan, tiba-tiba ada ledakan. Mereka mengira tentara Irak menyerang. Keduanya bergembira. Akhirnya bisa berperang. Saat keduanya sampai ke Bukit Pasir, ternyata tim mereka sedang merayakan pesta kemenangan. Kapten beritahu perang telah berakhir. Anthony sangat kecewa, karena dia tidak menembak salah satu musuh. Tentu saja semua prajurit datang merayakan. Juga ada rasa kecewa. Sebenarnya yang paling mereka takuti bukan tidak bertemu musuh, tapi saat kembali ke rumah. Saat orang bertanya keberanian mereka, mereka tidak bisa menjawab. Inilah masalahnya, karena dia tidak membunuh satu musuh pun. Saat ini, para tentara menggila menembak, mengungkapkan amarah di hati. Perang berakhir pada 28 Februari 1991. Anthony dan rekannya naik bus pulang. Mereka mendapat sambutan hangat. Dan mereka masuk ke kehidupan orang normal. Ada yang menikah dan punya anak, hidup harmonis. Ada yang setelah pulang, berakhir dengan depresi. Ada tentara yang tidak melakukan apapun. Bekerja di supermarket. Setiap hari menerima sedikit gaji. Karena tersesat dalam hidup. Tidak memiliki pendidikan. Tidak tahu harus melakukan apa. Tapi Anthony tetap bersikeras untuk berperang.